Ya, di kali ini ada Fadlan. Halo Dan. Formal sekali sepertinya. Iya, ternyata ya saya tidak Saya susah bisa. untuk beradaptasi dengan hal-hal yang formal seperti ini. Nah, saya menghargai dari presenter Bapak Cika untuk ya membuka selayaknya pembicaraan-pembicaraan di platform-platform lain. Jadi ya tidak apa-apa. Halo, selamat Iya, siang. gimana kabarnya Fadlan? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Tidak tahu untuk hari-hari besok, tapi berdoa agar hari-hari kita Iya, diberikan berkah. Anjas. antum kan berkecimpung nanganin maba. Nah, kan udah siap kalau misalkan nantinya entah nanti Januari atau September kan ketemu dua maba nih, dua angkatan maba. Ya, betul. Udah siap berarti kan Anda? Insya Allah, karena mau tidak mau kita harus siap sebagai insan manusia untuk menghadapi hal apapun. Anjay. Berarti kalau ngomong-ngomong masalah maba ya, kan kamu itu kan udah ngelewatin yang namanya pengkaderan di kampus atau jurusan. Pandanganmu tentang pengkaderan pada saat kamu menjadi maba dulu itu seperti apa? Oke, gimana kalau misalkan kita ngomong atau mungkin membicarakan satu hal yang mengenai konteksnya pengkaderan, itu kan luas. Oke, Ya. oke, siap. Kita bisa mengambil itu dari berbagai macam sisi, entah dari persepsi atau mungkin asumsi kita sendiri. Saat berbicara pengkaderan kan, kalau misalkan kita ngomong saat aku maba, bisa. Maksudnya kan secara pengalaman, by experience, orang mempunyai persepsinya masing-masing tentang pengkaderan atau mungkin proses kaderan Iya benar. yang kita jalani gitu. Iya benar. Aku maba, ya ini merupakan hal baru sih bagi aku terutama sebagai individu yang masuk ke dunia lingkungan kampus, di mana hal-hal seperti pengkaderan atau mungkin kalau bisa aku bilang sih hal-hal seperti adanya kewajiban-kewajiban kita untuk mengerti kampus, mengenal banyak orang segala macam kan itu teratur dalam satu sistem gitu kan secara nggak langsung. Nah itu juga untuk kita atau mungkin menjadi suatu pakem lah kasarnya di di dunia perkuliahan nih, seperti itu. Baik lagi kalau misalkan pengkaderan saat aku menganalogikan atau bukan menganalogikan sih, mengasumsikan aku sebagai sesosok maba yang tidak tahu apa-apa. Pertama aku masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih pengkaderan emang buat apa? Karena pada awal itu tujuan kita ke sana hanya untuk menuntut ilmu, mencari PK bagus dan lulus dengan ya istilahnya kalau bisa kumlot lah dan segala macam. Ternyata pada saat awal itu aku nggak tahu nih ada hal-hal seperti ini karena sebenarnya kalau misalkan kamu bisa nanya aku kalau kamu bisa nanya selain aku yang mereka sudah berkecimpung di dunia OSIS atau mungkin MPK yang di SMA atau di SMP mereka itu sudah sering istilahnya terlibat dengan hal seperti ini, jawaban mereka kan berbeda. Tapi di sini kan karena aku SMA tidak tertarik dengan hal-hal yang seperti ini, makanya aku sangat excited dan sangat penasaran, curious gitu. Kegiatan pengkaderan ini apa sih? Jadi kasarannya aku bukan menolak atau mungkin mendina ya. Aku tidak benar-benar tidak mau menerima ini, tapi aku lebih ke penasaran sebenarnya apa sih pengkaderan ini gitu. Jadi di awal-awal maba, jadi pandanganku ya ini adalah suatu hal yang baru buatku gitu. Saya sebatas itu aja sih kalau misalkan pandang tentang awal-awal aku mengerti pengkaderan atau mungkin mencoba untuk mengikuti proses. Berarti kan kalau misalkan untuk pandangan sekarang dan dulu kan beda, mungkin berapa pentingnya setelah kamu mengikuti pengkaderan? Penting tidak penting itu sebenarnya kan menjadi satu kebutuhan gitu. Maksudnya kita sebagai mahasiswa pun mempunyai pemikiran atau mungkin prinsip sendiri untuk menjalani kehidupan kita di masa perkuliahan. Itu adalah pilihan kita. Dan kalau misalkan aku ngambil konteks pengkaderan secara luas adalah pembentukan suatu karakter diri kita kan. Maksudnya saat kita jadi mahasiswa pun kita butuh suatu inputan yang kita perlukan untuk istilahnya menjadi bekal kita nanti pasca perkuliahan. Seperti itu. Maksudnya kalau kembali lagi tadi seberapa penting menurutku kalau misalkan kita ingin benar-benar mendapatkan berbagai macam banyak hal yang notabene kita adalah seorang explorer, kita ingin mengetahui sebenarnya dunia sebelum kita turun ke kerjaan atau mungkin dunia yang sebenarnya akan kita jalani nanti setelah perkuliahan itu seperti apa sih, kita bisa trial di sana, kita bisa mengerti gimana memegang suatu kewajiban atau mungkin kita menjalankan suatu arahan atau mungkin kita benar-benar mengonsep suatu hal di sana. Jadi seperti itu. Maksudnya kan banyak aspek nih kalau misalkan kita ngomong tentang pengkaderan nih. Jadi kita bisa milih sih sebenarnya menurut kita pengkaderan itu penting apa atau enggak dengan visi misi yang sudah kita pegang dalam kehidupan kita gitu. Jadi tergantung ke orang.
memang ini bisa menyokong atau mungkin mendukung visi misi dia tercapai, ya itu oke, itu adalah suatu hal yang paling penting. Tapi kalau misalkan tidak, itu kembali lagi gimana cara kita memfilter. Sebenarnya kita bisa melihat proses pengkaderan ini yang seperti apa gitu sih, Cik. Tergantung gimana kita mau membangun diri kita, tergantung gimana caranya kita istilahnya memupuk diri kita istilahnya sekuat mungkin, gimana caranya kita mempersiapkan diri kita. Oke, kalau misalkan kembali diri sendiri, berarti untuk sekarang, pada zaman sekarang, berarti udah nggak relevan ya bahwasannya kakak tingkat itu bilang pengkaderan itu penting deh, jadi harus ikut. Berarti udah nggak relevan dong, beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan kita membandingkan zaman yang sekarang dengan zaman dulu pasti berbeda. Tata cara pikir orang tua kita dan kita pun akan berbeda. Kita adalah orang yang lebih observatif gitu. Maksudnya kita yang lebih banyak membandingkan hal ini dengan hal itu, mencoba untuk istilahnya melihat sebenarnya apakah hal yang kita lakukan sudah baik atau benar, ataukah hal yang sudah dilakukan orang itu sudah baik atau benar. Sekarang bukan lagi yang baik atau yang buruk, tapi yang baik, tapi baik yang seperti apa dulu. Jadi aku nganggapnya seperti itu. Makanya kalau untuk masalah tadi, itu bukan hal rahasia lagi. Kasarnya udah rahasia umum lah. Misalkan ya pengkaderan itu penting dan bla 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 segala macam. Kalau misalkan kita mau masuk lagi ke lebih dalam, kita mau masuk ke lebih sistemnya, itu tergantung gimana kepentingan masing-masing. Kalau misalkan kita bilang di kemahasiswa kan ormawanya itu yang seperti apa, kan otomatis kan ormawa juga istilahnya suatu badan organisasi kan, organisasi yang ada konteksnya mahasiswa, dan organisasi itu juga butuh suatu hal-hal yang istilahnya sumber daya untuk mencapai visi misinya juga. Dan selain itu kan mereka juga harus mempunyai penerus dan segala macam bla bla bla. Pokoknya panjang lah kalau misalkan kita bahas ormawa. Maksudnya kalau misalkan tadi kembali lagi ke masalah cutting bla bla bla, menurutku nih ya, memang kalau dari segi general, dari segi pengkaderan secara luas, itu gimana memacu kita untuk mengerti potensi atau mungkin peak performance kita dalam melakukan sesuatu. Ormawa ini itu menjadi suatu wadah bagi kita untuk setidaknya mengimplementasikan atau mungkin mengambil ilmu-ilmu atau menyerap ilmu-ilmu yang ada dari sana. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi cutting bilang kok cutting sih bilang, kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang Iya, beberapa orang. Ya, itu tergantung maksud dari omongan yang diberikan gitu. Jadi kan semua pasti ada suatu maksud atau mungkin semua pasti ada suatu alasannya. Seperti itu. Kalau misalkan kita berbicara general, itu bisa melatih atau mungkin membiasakan diri kita atau mungkin mengenalkan kita ke hal-hal yang dimana itu berpotensi untuk meningkatkan, kalau misalkan bahasa mahasiswa kan meningkatkan soft skill. Jadi seperti itu sih. Dulu kita ngikutin pengkaderan ya udah ikut aja kayak gitu loh. Nanti demi sedikit paham esensi dan tujuannya pengkaderan itu apa. Tapi kan kalau tas generasi sekarang itu udah tahu gitu loh kalau pengkaderan itu seperti apa dengan cara cari tahu kayak gitu. Maksudnya pengkaderan itu yang dilihat oleh maba sekarang kan bukan yang namanya tujuannya itu seperti apa. Pandangan maba itu lebih condong ke wih ngeri rek, misalkan kampus iki untuk pengkaderan cek ngeri nih, disuruh iki dibentak-bentak. Jadi lebih paling nggak penting kayak gitu loh. Itu menurut tanggapanmu kayak gimana? Oke, kita bahas dari nggak perbedaan sih, awal dari pandangan maba sekarang yang dulu ya. Maksudnya sekarang itu kan informasi sudah sangat terbuka sekali untuk berbagai macam pandangan, dan kita sebagai manusia pun sudah lebih mudah untuk mengakses berbagai macam hal yang kita inginkan di platform-platform YouTube, platform-platform Spotify, itu mungkin hal-hal yang terkaitan dengan kegiatan atau mungkin kegiatan sih. Sebenarnya banyak event yang kasar kita bisa lihat gitu loh. Secara kasar sebenarnya kegiatan ini isinya ada apa aja sih. Juga banyak orang yang sudah menjelaskan secara gamblang ospek itu apa, atau mungkin kaderisasi, atau mungkin kita sebagai maba harus bla 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 bla. Nah, dari sana kan seharusnya kita sebagai orang yang, kalau aku memposisikan aku ini udah sebagai orang yang sudah menjalani itu dan sudah mau mengonsep itu untuk adik-adik yang di bawah kan. Maksudnya kita juga harus lebih keep up dan lebih mengerti gitu loh. Maksudnya pemikiran mereka bukan hanya masuk dan tidak membawa apa-apa mereka, tapi sudah membawa banyak referensi juga dalam diri mereka. Mereka tidaknya sudah mempunyai gambaran kasar sebenarnya mereka ini sudah ingin apa sih di kampus. Mereka ini udah ingin menentukan apa aja sih di kampus. Jadi seperti itu. Karena kan kita ini benar-benar harus lebih observatif lagi. Kalau misalkan kita bilang, kalau kita mau bilang masalah kita mau konsep atau mungkin memberikan suatu arahan ke maba nih, misalkan kita ngambil konteks sama maba jadi seperti itu. Makanya kalau misalkan kita kembalikan lagi juga, soalnya kita juga tidak bisa terus berpegang atau mungkin terus stuck dengan konsep yang itu aja gitu. Karena kita sendiri pun juga sudah ngerti bahwa zaman semakin berubah ya kan, zaman semakin maju, di mana
orang menganggap ini bukan hanya kasarnya kayak ini hanya kita dibohongin segala macam. Orang-orang udah punya suatu asumsi yang ke arah sana gitu. Tinggal sekarang kita lebih istilahnya membungkus itu dengan suatu hal yang menarik. Kita bisa lebih istilahnya jadi suatu hal yang benar-benar sebenarnya dunia bukan dunia sih, kayak misalkan legalisasi atau padahal itu nggak seremeh itu aja, bukan hanya ya kita mematuhi apapun yang segala dikatakan, enggak, kita lebih ke istilahnya membuka suatu lahan di mana teman-teman ini bisa mengemukakan pendapatnya, teman-teman ini bisa mengerti sebenarnya apa aja sih yang bisa mereka pilih atau mungkin apa aja yang bisa mereka kembangkan. Kita bukan lagi menganggap cutting ini sebagai musuh atau mungkin sebagai sebagai ancaman, karena benar-benar sebagai wadah atau mungkin fasilitator buat kita benar-benar bisa diskusi atau mungkin kita bisa membagi hal yang entah cuttingnya udah ada atau mungkin belum ada atau mungkin kita ingin lebih tahu lebih banyak. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar ya konteksnya dengan zaman yang begitu cepat berubah. Ya mau nggak mau kita harus lebih adaptasi juga sih dengan lingkungan